Hai masyarakat internet, kali ini gue mau bahas sosial media sama Elsa lagi. Terus apa lagi ya? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga nggak ada yang kena corona. Apalagi ya, bingung. Langsung aja opening. Selamat datang di Selingan Waktu Podcast. Buat yang belum tahu, ini namanya Elsa. Salam kenal dong, Sa. Woi, Halo teman-teman. teman-teman. Emang ada berapa orang yang dengerin podcast lu, Man? Gak tahu ya dari yang kita tuh yang toxic gara-gara LDR udah 200-an. Anjay. Udah 200-an orang lumayan lah. Ya walaupun subscribernya cuma baru 120-an apa. Tapi itu lumayan lah, cepet juga itu naiknya. Ya lumayan juga sih. Ya nggak tahu ntar. 1 tahun kemudian nggak tahu. Siapa tahu lu jadi temannya Atta Halilintar. Nggak mungkin. Udah beda kasta, Cok. Peringkat kedua, cu. Lu tinggal ngeprank-ngeprank aja. Mata aja gue nggak mau. Males ngeprank-ngeprank. Hidup aja udah di prank. Kasian. Ya dia Elsa, dia pernah ngobrol bareng di episode berapa ya, Sa? Episode 4 yang itu yang Episode 4. yang toxic gara-gara LDR. Elsa, Hmm. kita kali ini mau ngomongin tentang sosial media, Sa. Yang ada Oh, pada zaman dulu gitu. Yo, jadul. oh, sosial media kayak ini ya, kayak Facebook gitu. Iya, Facebook. Itu zaman dulu gak sih? Iya, ya zaman dulu lah. Bener zaman dulu itu yang mau gue omongin sama lo. Sebenarnya sebenarnya sih nih gue mau angkat topik ini ngomong-ngomong sendiri ya, Sa. Cuman ya monolog gitu. Cuman ya Yoi. sepertinya lebih seru. Kesepian lu ya? Lu kesepian ya kalau ngomong sendiri? Ya mungkin bisa dibilang kesepian. Tapi enggak juga sih. Maksudnya kayaknya lebih seru itu. Maksudnya diobrolin bareng. Ah, enggak, lu kenapa bisa kepikiran buat topik ini dah? Enggak tahu ya maksudnya. Ya gue kan bikin bikin YouTube. Terus buat media promosi tuh kayaknya enakan di Facebook kayaknya gitu. Terus gue buka Facebook kan. Abis buka Facebook, gue lihat apa ya, kayak ngerasa aja gitu. Dulu kayaknya Facebook gak gini deh. Maksudnya gak sesapi ini gitu. Iya nggak tahu sih buat di luaran sana ya yang masih pakai Facebook buat keseharian. Cuman gue kan udah lama nggak buka Facebook. Ya cuman gara-gara YouTube jadi buka Facebook lagi. Hmm. Oh jadi sepi gitu. Dulu kan banyak banget kayak tulisan-tulisan alay. Kan ada kan. Sekarang kayaknya udah nggak ada Kayaknya kayaknya sih, deh. iya. Tapi kayaknya itu sih di Facebook kita doang, Man. Oh di Gue ngeliat Facebook adek gue nih. ah, Nah, gue ngeliat Facebook adek gue, teman-teman adek gue. Mereka masih kayak kita dulu ya. Masih alay-alaynya. oh jadi menurut lu alay itu ada fasenya gitu. Pas pertama bikin Facebook pasti Iya. alay. Yoi. Yang kita anggap alay sekarang itu tuh adalah yang paling keren pada zamannya. Iya sih benar sih. Tapi sekarang malu-maluin. Kalau bisa dihapus, dihapus dah tuh. Tapi malas juga udah banyak banget sih status. Berapa status alay yang udah kita buat gitu buat ngehapusin kayaknya udah nggak ada waktu. Apalagi lu ya sering update-update status galau. Enggak, Kan? gue bukan tipe-tipe yang update status galau. Cuman gue tipe yang bikin quote gitu. Sampah. Iya, lu tipe-tipe Mario Teguh gitu ya kan? Bener. tipe tipe Mario Teguh. Yang masih haus ketenaran dulu. Tenar kayaknya enak banget tenar.
tenar. gue gue pernah sih kayak stalking Facebook lu gitu. Terus gue ngeliat kayak lu gitu, apa, kayak suka bikin quote-quote tentang percintaan, tentang kehidupan. And lu ngapa stalking Facebook gue Dan sih? ketemu Jay, gue juga nggak pengen sih sebenarnya. Tapi hasrat buat kepo itu gede lebih daripada gengsi lu ya. Yoi, hasrat pengen tahu gue tuh gede. Apalagi lu kan. Tadi lu mau ngomong apa? Dilanjut dong. Kayaknya ya. Gue dulu sering bikin status tentang quote tentang percintaan dan tentang kehidupan gitu. Gue buka Facebook gue sekarang ya. Maksudnya buka Facebook terus lihat yang dulu, ngeri merinding. Kenapa? Cringe parah anjir. Dan lu merasa keren pada zaman itu kan? Banget. Gue akuin banget. Ya dulu kan rame gitu, maksudnya di Facebook. Entar dulu motor lewat. Nah, Ntar dulu guys, motor lewat. ya maksudnya dulu bikin Facebook. Gue dulu tuh pernah bikin Facebook akun banyak, cuma buat main game doang ya dulu. Terus sampai akhirnya kayaknya gue harus bikin Facebook utama gitu. Maksudnya Facebook buat yang bener-bener buat sendiri, buat keseharian gitu. Terus banyak lihat orang di Facebook kayak curhat-curhat tentang kehidupannya gitu. Terus ada yang ngetren lagi tuh yang BL, yang bom like, terus apa sih like back, wall. Sebenarnya gue gak tahu itu apa sih. Gue pada zamannya tuh kayak bingung. Gue dulu pernah ikutan gitu tuh. BLK. Makanya ini salah satu apa? Salah satu daripada gue ngomong monolog ya, mending dicampur sama pemikiran lu gitu. Itu gimana sih, Sa? Maksudnya? Salah satu apa, Cuk? Iya, salah satu trigger buat gue bikin sama lu gitu, daripada gue ngomong sendiri. Kayaknya gue kan termasuk orang yang bingung ya dulu bikin Facebook, yang akun utama. Ya gitu, lihat BL dong, BL ya. Bom like. Terus wall. Itu apaan gitu. Terus kalau ada orang yang Tusbol itu apaan? Tusbol. Kok jadi tusbol? BL bom like back. Kenapa jadi tusbol? Tai. Tusbol mah orang-orang yang sodom aja. Gue tadi dengarnya lu ngomong tusbol. Matanya. Terus ada orang post foto. Terus ada yang komen, tag gua dong. Maksudnya buat apa gitu. Lu dulu tipe-tipe orang kayak gitu ya? Enggak sih, gua tag aja sendiri. Ya maksudnya buat apa gitu? Foto nih. Nge-tag orang yang gak kenal gitu. Buat caper, buat apa lagi? Tensi ketenarannya sangat tinggi. Oh, cantik. Oh, cantik banget. Ngerasa cantik ya, Sa? Yoi. Terus ada lagi anak ADM, terus ada yang bikin lagi kayak kubu anti ADM. Itu apa? ADM itu apa gitu gue. ADM itu ini apa ya ADM ya? Apa sih ADM? ADM itu artis dunia maya. Oh, artis dunia. Kok ada artis dunia maya anjing? Iya enggak sih? Iya, jadi kalau artis dunia maya tuh yang kayak kalau dia setiap nge-posting itu komentarnya banyak, like-nya banyak. Itu tuh masuk artis dunia maya. Anjing. Gak make sense sih sama sekarang. Anjing.
Tapi lu bandingin deh sama Facebook kita yang sekarang. Lu coba buka Facebook kita pasti sih cuman membagikan tautan. Iya benar. Nah iya makanya kok jadi sekarang Facebook sepi gitu. Sekarang kebanyakan bagi-bagi tautan tentang inspirasi, motivasi, fuck lah. Biasanya mah buat biar jadi motivasi orang. Sekarang bagi-bagikan motivasi. Aduh. ADM terus gue dulu apa ya? Kalau setiap bikin code kayak gitu Emang lu nggak pernah? Gue nggak pernah. Gue bingung makanya gue mau. Pernah. Lu nggak pernah TST? Apa itu TST? Lu nggak tahu TST kan? Nggak tahu. Kalau kayak dipromot gitu loh man. TST. Kalau nama lu. Kalau TST, kalau yang maksudnya promote itu, gue dulu paling pas zamannya BBM. Promote pin gue dong gitu. BC ya, BC. Iya, BC. Broadcast. Tai gak jelas. BL. TXT nih teman aku baik. Cogan. Oh iya Cogan. Dulu ada istilah gitu ya Cogan. Cowok ganteng. Gasom. Cecan. Gasom apaan gasom? Gak sombong. Oh gak sombong. Anjay. Gak sombong. Apa itu? Gue ngalamin yang alay tapi nggak terlalu alay. Maksudnya kalau ngelihat generasi gue yang lebih tua dari gue tuh kayak A diganti sama 4 tulisan gitu. Tapi gue ngalamin. Gue sering ya kayak gitu. Tapi pas gue ngalamin gue tuh nggak gitu. Maksudnya, fuck ini apaan? Tulisannya itu kayak kalkulator, tau nggak sih man? Angka semua. Iya angka semua. Anjing kayak kode Morse nih. Aku pernah sih kayak kalau ngechat orang itu A jadi 4, E jadi 3, itu tulisannya besar kecil. Aduh, pokoknya gue gaul banget lah dulu. Gak ada tandingannya dah gue. Definisi gaul gitu ya, alay ya. Tapi kayaknya sekarang kalau dibandingin sekarang, gaul tuh menurut gue sih orang-orang yang merasa terpinggirkan. Padahal mereka tuh baik-baik aja gitu. Terpinggirkan. Gimana? Kayak estetik juga gitu-gitulah. Paham gak sih? Gitu. Ini ya, merendah untuk meroket bukan sih? Tai, merendah untuk meroket itu salah satu. Menurut gue kalau gue pikir-pikir juga sekarang udah bullshit tau. Berapa emang ya? Ya merendah untuk meroket berarti kan udah ada niatan buat sombong kan? Ya buat apa? Gitu. Dia ini man, kayak merendah, kayak menyelipkan kesombongan di setiap dia merendahkan diri. Makanya. Padahal intinya tetap sama, dia tetap mau sombong. Iya, cuma diperalas aja kan tai. Ya kan semua jalan orang buat sombong kan berbeda-beda gitu. Gitu curhat di Facebook. Oh Tuhan kenapa ini terjadi padaku? Aku cinta dia, kenapa dia nggak cinta aku sih? Hidup lu. Gini, kalau status gue dulu gini man. Kenapa? Ya Allah, kapan sih abang tuh sadar kalau aku sayang dia? Anjay. Aduh, enggak. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, maksudnya banyak banget sesuatu yang harusnya tuh nggak kayak gini gitu. Dan kenapa baru sadar sekarang? Dan kayaknya lu sampai sekarang masih suka buat kata-kata motivasi ya man? Iya sih, jujur sih iya masih, cuman nggak terlalu.
Tadi aja gue baru Mau bikin. dibacakan nggak? Iya, gue mau bilang, gue mau dibacakan nggak kata motivasi lu yang baru aja lu bikin? Sok mangga. Anjir, tikus berisik Nasib banget. kita seperti roda yang berputar. Ya. Entah itu melawan arah jarum jam atau sebaliknya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi gue lebih seringnya sih di bawah. Ini lu curhat atau memotivasi diri, memotivasi orang, man? Motivasi diselipin curhat. Lu ini sebenarnya merendah untuk meroket, kan? Ya enggak itu ya enggak ada niatan apa sih, cuman kayak apa ya? Ya udahlah, iya. Yaudah, iya. Merendah untuk roket. Lu bilangnya aja lu sering ngerasain di bawah, padahal lu yang paling bahagia. Enggak, anjir. Gue Karena miskin, gue mau ngapa-ngapain aja bingung. Ini gue record ini. miskin. Gue record ini ya pakai laptop yang sekarang tuh speknya udah, ya kalau kita bilang kalau masalah HP kentang. Ini laptop RAM 2 giga. Coba bayangin. Sekarang kan minim-minimnya 4 giga kan. Ini 2 giga. Ini gue tadi kan pas mau record, ntar dulu gue siapin alatnya. Gitu gue cuma mau buka voice recorder. Anjir lama banget. Jadi lu tau lah apa yang gue rasain. Lu pasti tau lah. Nggak apa-apa, Mas. Iya tahu, kita sama orang miskin pasti saling merasakan, by the way. Ya walaupun definisi miskin bagi setiap orang beda-beda ya. Ya tapi ya gitulah intinya. Motivasi diselipin curhat. Bisa. Abis dari Facebook, lanjut sa. Abis dari Facebook ke Instagram. Ya, Instagram. Lu awal-awal buat Instagram tahun berapa? Tahu ya, lupa ya. SMA kalau nggak salah. Iya SMA. Atau SMP kelas 3-an. Oh, kelas 3-an ya. Lu kelas 3 SMP, gue kelas 1 SMA. Gue pertama buat Instagram kelas 1 SMA. Dan Instagram gue tuh emang benar-benar dari awal buat sampai akhir gitu loh. Jadi masih banyak yang alay gitu. Ya kenapa nggak dihapus-hapusin? Kalau Instagram gue mah nggak terlalu update sih. Nggak setiap saat bikin apapun lah. Dihapus-hapusin sih menurut gue sayang gitu. Jadi gue lebih suka ngarsipkan. Oh iya, ngarsipin. Nah, benar. Tapi gue tahu arsip juga. Maksudnya udah bikin Instagram lama. Terus tahu arsip juga nggak pas pertama gue bikin gitu. Banyak yang gue hapus-hapusin dulu, terus tahu-tahu loh kok ada arsip. Lah, kenapa gue hapus gitu kan, sayang gitu, kayak bener lu. Aku termasuk orang yang nggak update sih. Nggak update. Instagram lu nggak update. Tapi gue ngeliat Instagram lu sering kayak lu ngepost. Ya lu kan taunya kan sekarang. Gue cerita itu kan. Oh iya sih. Sebelum kita kenal. Iyalah. Terus yang ada lagi nih. Gue mau cerita yang gue kan sering stalking cewek ya pada zamannya. Pada zamannya. Menghindar aja, main aman. Pada zamannya anjing. Sampai sekarang juga sering. Enggak. Pokoknya intinya tuh pas buka profil orang, kok ini nggak ada fotonya. Ini HP gue yang emang kentang atau koneksi gue? Perasaan baik-baik saja. Ternyata gue baru tahu itu ada fitur buat privasi. Ya gitu, sama. Kurang update banget. Kurang update apa coba? Gaptek banget gitu. Anjir. Itu otak lu juga kentang kan? Kok ada yang
Maksudnya buka buka akun temen gue kok bisa ini ada foto-fotonya, ada postingannya. Mm-mm. Giliran buka profile cewek yang gue mau stalking, kok nggak ada fotonya satupun. Cuma ada gambar gembok doang. Apa? Tapi kan gue nggak tahu itu namanya ada fitur privat atau apa ya. Masih mikirnya ya gitu, masih mikirnya ini HP gue yang kentang atau koneksi gue yang bermasalah gitu. Dan Mm-mm. setelah tahu, oh ternyata bisa di privat. Oke, bajingan, brengsek banget. Untung aja lu nggak nanya sama teman-teman lu. Makanya, gue taunya browsing, browsing. Oh jadi gini, ada fiturnya. Ya Allah. Jadi sosial media yang lu pegang sekarang apa-apa aja, Man? Sosial media. Yang sekarang paling cuma Facebook. Iya, Cuma paling Facebook sama Instagram doang udah. gue itu doang. Iya. Sekarang kan banyak yang bikin Twitter juga. Gua nggak bikin Twitter, nggak tahu. Nggak bisa makainya. Ya takutnya kayak gitu lagi. Eh, iya, gue bikin Twitter gue nggak bisa makainya tau, Man. Gue ngeliat-ngeliat aja, Oh serius? stalking aja. Gue nggak tahu retweet itu apa. Gue nggak tahu retweet itu apa. Iya, Terus gue cara juga nggak balasnya ngerti. gimana? Nggak tahu anjing. Gue ntar kalau kalau dia nge-follow gue follow back aja. Oh gitu. Terus gue nggak tahu lagi. Ya kalau Instagram Gue kan, nggak tahu lagi gimana. ya kalau Instagram kan kita saling follow, kita tahu dia muncul di beranda. Kalau nggak kita follow, dia nggak muncul di beranda. Iya. Nah, kalau 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 Twitter Twitter nggak gimana tuh? Gue nggak tahu juga sama. nggak tahu juga gue. Pokoknya kalau misalnya gue nge-follow orang kan, terus orang yang gue follow itu nge-like sesuatu tuh muncul di beranda gue. Tahu. Jadi kayak gue nge-follow sedikit, followers gue sedikit, tapi gue bisa tahu banyak gitu karena yang gue follow. Gimana sih cara itu? Iya tahu. BTW lu tadi ditanyain Dika. Gimana? BTW tadi lu ditanyain Dika. Ditanyain gimana? Ya lu kemana gitu. Enggak Lu kemana-mana. kenapa jarang on? HP gue kentang, udah dibilang HP gue kentang. Dia kangen lu katanya kayaknya. Ih, jijik homo. Hai. Jijik homo. Sebenarnya lu seneng tapi kan. Tai. PUBG lagi laman ah. Enggak dulu. Enggak tahu ntar kalau udah beli upgrade HP. HP baru. Sombong. Siapa tahu penghasilan YouTube bisa buat upgrade HP. Oh, enggak mungkin, masih jauh. Gue lihat, ya gue kan bikin YouTube terus main ke yaitu Facebook grup. Banyak postingan-postingan orang yang udah 1 tahun itu baru nyampe, ya baru bisa dimonetize itu. Struggle-nya kurang apa mereka? Oh. Bikin 1 tahun ya. Gue baru berapa sih nih? Belum 1 bulan. Tapi yang lu ngeband udah lu update kan dari YouTube ke YouTube? Diapain? Yang lu ngeband itu udah lu update dari kapan tahu ke YouTube kan? Iya. Itu kan masih belum konsisten. Oh iya sih. Masih konten-konten itu apa? Ibaratnya cuman ini ya. Cuman untuk nyimpan video doang. Bener. Kalau Ya gue bener. Gue juga bikin itu niatnya mau buat nguploadin band-band gue doang gitu. Biar kalau laptop si kentang ini rusak atau ada apa-apa, terus dia harus diganti dan di format semuanya, kan gue nggak ada file apa-apa lagi gitu. Kan bisa buka YouTube. Iya, ngerti. Tapi udah ngupload 3 malas ya itu, ya udahlah. Sebenarnya sih banyak sih, masih banyak banget file yang belum diupload kalau masalah band. Oh, sombong. Udah males. Nggak sombong, say. Tapi masih pengen ngeband. Jujur masih.
Masih pengen. Ini kenapa kita keluar topik sih anjing? Oh iya lupa anjing. Kebiasaan sih ya ngomongnya kemana-mana. Kalau Apa ya? Itu gue bikin postingan di Facebook. Itu cuman satu sih. Buat kalau dilihat cewek gitu. Gue termasuk orang-orang yang bijaksana. lu itu mungkin lu bakal bisa jadi motivator sih man. Apa sih? Iya, motivator. Lu bisa jadi motivator sih kalau gue lihat-lihat Tapi dari enggak sih. postingan Facebook lo. Tapi gue masih ngerasa bukan orang baik gitu. Bukan orang yang harus jadi panutan. Kenapa? Yang nggak enak aja kayaknya yang nggak tahu sih ntar kalau misal podcast ini udah bener-bener gede terus gue jadi panutan, kayaknya gue nggak sudi buat jadi panutan mereka gitu. Gak enak tahu dia. Lu sadar? Iya, kalau mau apa-apa jadi harus baik gitu. Enggak, kayaknya gue mau kayak gini aja dulu lah. Iya, gue juga benar. Gue sih pengennya tuh orang tuh nggak tahu siapa gue, ngerti nggak sih? Iya. Uh, Yang penting lu bisa nikmatin karyanya gue gitu. Sih karya. Ya udah, karya doang, jangan musik kehidupan gue. Kehidupan. Iya benar. Apalagi yang ngomongin apa lagi ya, Sa? Udah berapa? Gak tahu udah 30 menit. Tapi banyak yang nggak nyambung sih. Ya ntar sih gue sambung-sambungin lah. Ya udah kita lanjut aja lah, lanjut. Ada beberapa pertanyaan sih, maksudnya buat kesimpulan gitu. Ini laptop butut banget ya Allah. Iya, kalau udah jadi YouTuber terkenal bisa kali beli laptop. Ini tuh buka, lu tahu kan Microsoft Word? Ini aja loading, maksudnya buat lihat skrip apa yang mau gue tanyain maksudnya. Itu udah gue catet tadi sore. Sumpah ya. Gue kalau mau progres pasti ada halangan. Nah, ini pertanyaannya, Kak. Habis dari semua pembicaraan kita, gua sama lu, kan di sosial media orang butuh apa ya namanya ya? Butuh diakui oleh orang lain gitu. Publik. Nah, menurut lu apakah manusia butuh validasi lewat media sosial untuk memberikan isyarat bahwa dia itu ada gitu? Gimana? Iya, apakah manusia butuh validasi lewat media sosial untuk memberikan isyarat bahwa dia itu ada gitu? Ya, dia ya Allah, eksistensinya. Menurut gue sih, kalau di zaman kita sekarang nih, setiap manusia itu pasti butuh itu. Buat diakuin gitu. Iya, buat diakui publik. Dia pasti pengennya dia tuh terkenal, mungkin gak semua orang sih, kebanyakan di zaman kita ini semua orang tuh pengen diakui oleh publik, pengen kelihatan kalau dia tuh ada, dia tuh beda, dia tuh lebih menonjol dari yang lain. Menurut gua. Lu pernah ditanyain, lu punya Facebook nggak gitu nggak? Lu punya pin BBM nggak? Pernah. Anjing. Iya, pasti pernah. Pin BBM Lah mungkin iya, maksudnya mungkin dari itu kali ya, jadi orang-orang tuh butuh pengakuan gitu ya. Jangankan orang-orang seumuran kita ya man, bahkan ya nyokap bokap gua aja ya pengen gitu diakui oleh publik, mulai buat Facebook, mulai buat Instagram. Oh iya gitu. Bokap gua dan mereka itu buat Facebook sama Instagram tuh ngebuatin bukan gua nggak ngerti mereka buat dari mana, tahu-tahu udah buat gitu. Mereka ingin mencari tahu sendiri gitu, apa sih Facebook itu, apa sih Instagram itu. Mereka pengen lihat teman mereka di Facebook, mereka buat tanpa minta
Oh iya. Teman-teman sama anaknya. Kalau Gak kalau jago anjir. kalau orang tua gue sih paling WhatsApp. Biasa sih WhatsApp ya. Iya, awalnya orang tua gue juga cuma WhatsApp. Gue kan takut nih Hmm. bokap gue main Facebook kan. Emang salah gue sih. Gue bilang nggak apa-apa pakai WhatsApp, tapi jangan buat Facebook. Mungkin karena gue omongin jangan buat Facebook, gue jadi tertantang kali ya. Jadi ada media sosial lain lah, kenapa cuma WhatsApp doang gitu. Iya. Iya, lagi kenapa nggak boleh buat Facebook? Mm-mm. Ada apa di Facebook? Jadi Bener mungkin bener. dia lebih penasaran. Bahkan bokap gue bilang gini, ajarin main TikTok lah. Ah, gue kaget dong. Ah, TikTok. TikTok. Buat apa? Iya, bokap gue. Jadi gue Itu. lagi jalan-jalan nih sama bokap gue naik mobil. Terus Mm-mm. tiba-tiba bokap gue bilang, ajarin main TikTok lah. Kata, Yo. gue kaget, gue aja gak pernah main TikTok. Gila sih zaman sekarang. Begitu orang pengen menjadi segitu orang pengen diakuinya gitu loh. Gila sih. Ya Allah. Terus lanjut lagi nih, gue ada pertanyaan lagi nih. Ya, kita kan lagi ngomongin sosial media yang zaman dulu. Ya mungkin pertanyaan ini juga ada sebelum kita bikin sosial media, maksudnya sebelum kita bikin akun. Maksudnya ada yang lebih senior gitulah, ada yang lebih duluan. Menurut lu influencer berkewajiban mencontohkan yang baik gak sih ke para followernya? Ya wajib lah. Menurut lu wajib? Gimana ya, seseorang itu nggak bisa disebut influencer kalau dia belum menyontohkan sesuatu yang baik. Gue mah pikirnya enggak gitu sih. Kenapa? Ya soalnya buat sekarang ini banyak, katakanlah gini, itu kan influencer kan hak-hak dia kan juga manusia, dia yang pegang akunnya, dia juga punya hak buat ngelakuin apapun di akunnya dia gitu. Menurut gua sih nggak wajib sih. Tadi menurut lu wajib gitu buat mencontohkan yang baik? Enggak. Kalau seandainya kadang ya seseorang itu menyebut dirinya sendiri influencer gitu loh. Gue ada nih ngeliat baru-baru ini kejadian yang mbak-mbak bikin hand sanitizer dengan alkohol 95%. Lu tahu gak sih? Tahu yang beritanya itu, tahu. Dia menamai dirinya itu influencer. Menurut gue dia itu bukan influencer. Iya gak sih? Jadi menurut lu dia cuma orang yang terkenal doang? Dia bilang susah jadi influencer, salah dikit dikorek-korek gitu-gitu kan. Menurut gue dia bukan influencer. Ya setidaknya dia tahu lah kalau dia itu ditonton banyak orang, dia tahu dirinya itu banyak followersnya, tapi kenapa gitu loh dia mencontohkan yang tidak baik. Emang otaknya gede pakai. Bukan kayak yang kalau kayak Alfa Karin yang bad yang gitu-gitu kan. Gue terserah dia mau gimana. Tapi yang lebih ke arah serius gitu loh. Kalau kayak kehidupan sehari-harinya bad, nggak apa-apa. Gue juga nggak follow Eric Colin, gue juga nggak follow siapa yang jahat ya. Nggak ada sih, cuma Eric Colin. Eric Colin menurut gue nggak jahat dia malah menurut gue baik. Dia kan aku boy. Ya tapi seenggaknya dia minta maaf dan mengakui. Iya itu. Nggak kayak si Ripan. Ripan, iya itu. Dia udah salah nyolot, gila. Yang rasis. Itu nggak cocok dikasih titel dengan influencer, kan follower dia banyak. Itu aja nggak dipanggil influencer. Gue masih bingung sih sebenarnya dasar influencer itu apa.
Maksudnya Iya sih, gue juga tapi seenggaknya kalau menurut gue dia terkenal gitu. Influencer itu yang gue terkenal. juga pernah ngeliat area Rahel Fenya kan Ah, buat snap snap buat story di snapgram. Instagram bilang kalau dia tuh bukan influencer, padahal kalau bisa dilihat followers dia banyak. Siapa sih sekarang yang nggak kenal Rahel gitu, Ah, tapi dia nggak mau ngakuin kalau dia tuh influencer karena dia belum tentu bisa ngasih contoh yang baik untuk followersnya. Gue lihat dari situ sih. oh, bisa sih, bisa diterima juga sih. Jadi kesimpulannya tuh influencer tuh orang yang eh gue sih intinya menurut gue ya, influencer itu kesimpulannya influencer itu orang-orang yang entah itu mencontohkan yang baik atau yang buruk, tapi dia memberikan dampak ke para Followersnya banyak. followersnya, gitu. Oh iya, oh iya iya iya, itu juga bisa dibilang gitu sih. Influencer sekarang followersnya banyak, ya kan? Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan muncul dari Facebook yang tadi gue kirim ke lo. Ini buat penutupan juga sih. Oh, Pertanyaan ya ini buat gimana? penutupan. Kan yang kayak tadi gue bilang, gue kan on Facebook gara-gara promosi podcast gue kan. Nah, pas gue promosiin ke random orang gitu ya. Jadi gue promosinya tuh lewat inbox jadi kirim kirim ke orang random gitu. Oh, Ya biar apa ya, biar terkenal mungkin, nggak tahu lah. Kayak hai hai sub channel aku ya, kayak gitu. oh iya iya iya. Ya biasa lah layaknya youtuber pemula ya, ngemis subscriber, ngemis gitu gitulah. Terus ada yang jawab, kan gue promosiin episode yang sama lo, yang toxic dan LDR. Nah terus ada yang jawab, dah pas banget nih kak, anjay kak, pas banget nih kak, aku lagi LDR terus ada problem gitu, cewek dia orangnya. Jadi pas gitu gue tanya balik lah, emang problem apa gitu, kenapa nggak dibicarain dulu, dikomunikasiin dulu gitu. Terus si orang ini jawab, gak bisa karena semua sosial media tuh udah diblok sama si cowoknya. Ya terus gue saranin coba hubungin teman-temannya gitu, biar bisa komunikasian lagi sama dia gitu. Terus si cewek ini jawab, nggak bisa soalnya gue juga nggak tahu teman-temannya siapa gitu. Ya intinya dia ini cewek LDR, dan dalam hubungan LDR-nya dia itu ada problem sama cowoknya, dan cowoknya itu ngeblok semua sosial media si cewek yang tanya ke gue ini. Begitulah. Di sini ada dua kemungkinan sih Mas, menurut gua. Nah, Pertama bisa jadi ya gimana? si cewek ini membuat kesalahan yang mungkin nggak bisa dimaafin oleh cowoknya. Terus Yang kedua bisa jadi si cowok ini udah nemu, ya kayak gue kemarin nyaman, udah nemu yang lain dan nyaman sama yang lain. Itu kan cuma alamiah laki-laki ya kan, bener sih. udah nemu yang lain, nyaman sama yang lain, makanya dia merasa terganggu. Iya. Si cewek ini terus ngehubungin dia, makanya diblokir. Dan menurut gue si cewek ini salah sih. Ya kan kita nggak tahu kan gue nggak, kan kita nggak tahu problemnya dia itu apa gitu. Dia nggak ngomongin problemnya. Bukan di situ salahnya, dia tahu mereka LDR, kenapa dia nggak kepo sedikit saja tentang circle cowoknya. Nah ini gue mau jawab dari segi itu juga, dari sudut itu juga. Lalu nih, menurut gue sih, lu kan punya temen ya, ya pasti dong punya temen, masa enggak dong zaman sekarang gitu. Iya. Lah dari temen lu itu lu pinjem lah HP-nya, terus cek postingan Instagramnya atau sosial medianya apapun itu, lihat dia sama siapa gitu. Misal dia seringnya sama si A, lalu hubungin tuh si A buat
buat komunikasi sama cowok lu gitu. Gue bilang gitu, Heeh. gue juga gitu. Maksudnya dia kok nggak ada mau berusaha gitu nyari tahu tentang cowoknya. Jadi seenggaknya aja gitu kan. jadi seenggaknya lu Ya ada usaha. ya gitu. Ya mungkin itu sih sebelum belum mikir sejauh itu, mungkin dia ya namanya orang lagi kena masalah mungkin belum kepikiran situ sah, belum. Iya sih. Mungkin ya, mungkin juga dia otaknya udah dipenuhin Cinta. sama masalah dia mas. Nah. Ya mungkin parah. Emang parah. sih. Ya lu. Enggak. Terus apa lagi ya? Gue ada quote. Sedewasa dewasanya seseorang. Ini dari teman gue sih. Namanya Alan, teman gue. Tapi mau gue utarain. Sedewasa dewasanya seseorang, kalau ada masalah, terus mikir ngeblok nomor untuk menyelesaikan masalahnya, itu namanya goblok. Wah, lu nyindir gua. Ya masalah itu kan diselesaikan kan, bukan diblok kan. Goblok emang. Tapi kalau gue masalahnya udah selesai, gue lebih ke arah yang gimana ya? Cari aman ya? Melihat dia tuh gue cari aman. Gue pengen move on, antara gue pengen move on, itu gue pengen dia tuh nggak ganggu gue lagi. Iya benar. Mungkin dia nggak bakal ganggu gue, tapi gue tuh udah pengen stop, gue nggak pengen tahu tentang lu. Benar. Pengen gue blokir gitu loh. Tapi man, kemarin gue ulang tahun dan ya. dia ngucapin lewat video, ngirim ke sahabat gue juga sahabat dia gitu. Selamat ulang tahun. Ya Allah. Umurnya kan gue so sweet banget. Masih berusaha lu tong. Ya Allah. Ini ada 6 miliar triliun juta orang nih. Kenapa lu masih ngejar satu orang gitu? Itu mau gue bahas juga sih ntar buat episode berikutnya. Ada 6 hal dalam cinta yang apa ya? Ya adalah ntar lah. Gue mau ngomong buat spoiler dikit dong. Ya udah, jangan lupa bahas sama gue ya. ada 6 hal. Ya itu ada 6 hal tentang cinta yang lu anggap cinta tapi sebenarnya bukan. Aduh ya Allah. Oh iya sih. Toxic ya. Racun di cinta ya. Tapi kadang gitu juga ya, maksudnya ada orang yang udah tua, berjenggot pula. Tapi masih mikir ngeblok gitu. Ya kalau di posisi lu sih bener, lu udah ada masalah, udah kelar. Terus lu ngeblok, kan masalahnya udah kelar. Tapi kalau yang si permasalahan cewek ini yang nanya ke kita, dia belum kelar gitu. Jadi ya caranya gitu, menurut gua. Cowoknya kayak lari dari masalah gitu ya. Iya, enggak bertanggung jawab. Menurut gua sih. Iya, mbok ya diselesaikan. Kalau udah ya udah. Tinggal di blok. Udah apa sih? Krik, nggak ada. Udah apa? Udah. Ya udah sih, ya mungkin segitu dulu podcast kali ini. Ya, sampai jumpa ya teman-teman di podcast selanjutnya bareng gua. Ntar gitu. Gua bikin channel YouTube dah. Jangan lupa kalian buat subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram gua. Iya, nanti gua taruh Instagram dia di deskripsi. Itu kata-kata orang marketing tuh 3 kali harusnya. Bye teman-teman. Ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, dulu. Ya Allah. Tapi nggak tahu ding bener apa enggak, intinya gitulah. Buat jawaban lu, namanya gue sebutin apa enggak? Nggak usah ding. Kalau ada yang mau curhat atau mau share cerita kalian di podcast gue, itu boleh banget. Dengan cara kirim aja lewat email di firmanwijayadinata90@gmail.com. Agak panjang ya emang, agak panjang. Tapi nanti gue taruh email gue di deskripsi.
Karena episode 10 bakalan ada khusus baca-bacain email. So, kirim aja. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau disebutin namanya, tinggal ngomong aja. Bang, nggak usah nggak usah disebutin nama. Oke, sip, kalem. Apalagi ya? Oh ya, udahlah. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Gua Firman, mohon undur diri. Bye.